Anda kembali bersama kami dalam IDX Second Session Closing. Dan kembali kita lanjutkan diskusi dan juga perbincangan kita bersama dengan Chris Aprilioni, Branch Manager Jasa Utama Capital Sekuritas Batam. Mas Chris, ini saya ingin menyambungkan dengan informasi terbaru hari ini. Ternyata ada pengumuman dari pemerintah terkait pemberlakuan PSBB di 11 hingga 25 Januari dan sepertinya cukup ketat ini yang disebutkan begitu terkait dengan protokol kesehatan, kemudian pembatasan kegiatan. Melihat hal ini, apakah kemudian akhirnya ini terkonfirmasi dengan adanya pengumuman ini dari kekhawatiran yang terjadi di market? Ya, kalau kita lihat memang dari sesi kedua tadi memang market itu sedang menanti-nanti tuh penjelasan lebih lanjutnya mengenai PSBB yang diperketat itu seperti apa. Jadi setelah keluar dari berita ini ya kemungkinan besar masyarakat akan cenderung menjadi lebih mengecek ya apakah efeknya terhadap ekonomi cukup besar atau tidak. Oke, apakah bisa kita bilang bahwa besok akan ada impact yang cukup terlihat begitu di market kita dari hal ini? Ya, kalau kita lihat memang secara jangka pendek kemungkinan besar karena adanya isu PSBB yang diperketat, tentu biasanya ISG bergerak cenderung direspon negatif ya. Untuk itu besok kemungkinan ISG masih dapat terkoreksi, tetapi perlu diperhatikan dengan baik bahwa jangan sampai kita menjual saham hanya karena kepanikan sesaat. Oke, jadi memang tetap cooling down juga dan ikuti perkembangan selanjutnya begitu ya, dan tetap perhatikan mungkin portofolio Anda. Baik, Mas Kris, ini saya lanjutkan dengan saham Itama Rano Raya. Jadi Mas Kris, yang tadi juga sudah kita ulas, hari ini naik lebih dari 8% kurang lebih, dan kita lihat harganya juga di 8 ribuan ini jika saya tidak, maksud kami di level yang tadi juga sudah kami informasikan di 2.200-an. Nah, bagaimana melihat pergerakan harga saham IRA sejauh ini, Mas Kris? Ya, kalau kita lihat IRA sebenarnya kenaikannya cukup signifikan ya. Kalau kita bandingkan secara fundamental juga kenaikan dari saham ini cenderung cukup signifikan dibandingkan dengan fundamental, juga fundamentalnya sudah terlihat cukup mahal untuk IRA ini. Jadinya kalau dibilang secara jangka pendek kemungkinan masih dapat naik, ya masih dapat naik karena dari sisi teknikal masih cenderung bagus gitu ya, masih cenderung meningkat akibat dari isu vaksin, isu dari jalur suntik yang akan dipakai untuk vaksin nanti. Tetapi perlu diperhatikan resikonya juga sudah cukup besar di harga saat ini. Gitu. Oke, resikonya sudah cukup besar di harga saat ini. Alhasil level-level berapa yang mungkin bisa diperhatikan untuk para pemirsa jika memang cenderung memperhatikan IRA? IRA bisa diperhatikan area support sekarang di area 2000, ya di area 2000 ya, dengan area resistance sekarang di area 2600-nya. Itu udah cukup, range-nya cukup lebar juga. Oke, resisten cukup lebar di 2.600 begitu ya hari ini. Pemirsa, IRA ditutup naik 8,02% di posisi Rp2.290. Semoga bisa menjadi tambahan informasi untuk Anda. Sementara itu, Mas Kris, ini kita akan coba juga untuk menjawab beberapa pertanyaan yang sudah masuk dari pemirsa IDX Channel. Langsung saja saya sapa. Yang pertama ada Pak Budi di Jambi. Selamat sore, Pak Budi, menanyakan dua saham. PTBA sudah punya di 2.810, kemudian Telkom 3.260. Untuk besok seperti apa analisisnya? Kita ke PTBA terlebih dahulu, Mas Kris. Ya, PTBA kalau kita lihat sama seperti ITMG ya, kemungkinan masih dapat terkoreksi. Area support sekarang di 2560 dan menurut saya nggak terlalu jauh dari area sekarang. Jadi prefer untuk hold terlebih dahulu dan nanti bisa average down di area 2560. Oke, hold terlebih dahulu, average down di 2560 untuk PTBA, Pak Budi. Sementara untuk Telkom sudah punya di 3260, Mas Kris. Telkom sekarang secara jangka pendek dalam 1 minggu terakhir ini sideways ya, berada pada area 3.300 sampai 3.500. Jadi kalau memang mau trading ya manfaatin aja range di 3.300, sell di 3.500. Tetapi secara jangka panjang cenderung Telkom masih cukup baik ya. Kalau kita bandingkan dengan LQ45 lain, Telkom masih cenderung cukup murah karena kenaikannya masih belum kembali kepada high-nya di tahun lalu. Oke, jadi secara jangka menengah atau panjang ini bisa berpotensi ke level mana, Mas Kris? Ya, kalau target saya di Telkom di area 4.400 ya sebenarnya untuk jangka menengah dan panjang. Oke, 4.400 untuk jangka menengah dan panjang begitu ya. Sementara Pak Budi untuk jangka pendek, tadi juga sudah diinformasikan level-level yang bisa diperhatikan 3.370 hingga 3.500 begitu untuk Telkom. Semoga bisa menjawab pertanyaan dari Anda. Sementara pertanyaan lain juga ditanyakan oleh Ibu Lili di Solo. Selamat sore Bu Lili, menanyakan saham Main di 810 dan juga
Pegas di 1740. Kita ke main terlebih dahulu, sudah punya di 810 ini tidak spesifik yang ditanyakan, tapi mungkin analisisnya boleh Mas Kris untuk main. Ya, main kalau kita lihat support terdekat di area 720, selama berada di atas 720 masih bisa hold ya, kemungkinan masih dapat menguat karena cenderung biasanya ayam-ayaman itu di awal tahun itu juga cenderung naik karena ada Imlek nanti. Oke, akan cenderung naik begitu ya, dan Ibu Lili sudah punya di 810, jadi sarannya Mas Kris? Ya, masih bisa hold, nanti kalau bisa kalau memang di area 720 mungkin bisa average down. Oke, masih bisa di hold, 720 menjadi level yang patut diperhatikan untuk Bu Lili untuk main. Sementara Pegas ini di 1740, saham yang kemarin juga cukup menyita perhatian ini Mas Kris. Pegas apa yang kemudian bisa kita perhatikan? Ya, kalau kita lihat memang isu dari antara Pegas dan DJP pajak ini cukup menyita perhatian ya, dan kita juga tidak tahu nanti hasilnya akan seperti apa. Jadi kalau saya sih, menurut saya prefer kita hindari dulu, dan kalau kita lihat memang secara tren jangka pendek Pegas sudah mulai turun di bawah MA20 dan kemungkinan besar masih akan cenderung turun lagi nih lebih dalam. Hari ini turun 2,5%. Nah, ini penurunannya berarti ke arah atau ke level mana berarti Mas Kris? Menurut saya masih akan cenderung turun ya. Target selanjutnya Pegas itu area support di 1390. Oke, 1390 dari Mas Kris cenderung dihindari. Tapi Ibu Lili silakan saja untuk dilakukan strategi investasinya, sudah punya di 1740. Baik, itu untuk main dan juga Pegas untuk Ibu Lili di Solo. Sementara sebelum kita berlanjut ke saham lainnya, saya ingin ke saham pilihan atau saham rekomendasi ini Mas Kris. Saya sudah mendapatkan informasi 4 saham, ada SIMP, kemudian TBLA, WSKT, dan juga MNCN. Nah, ini kita coba ulas satu persatu. Ada SIMP yang masuk di rekomendasi hari ini, Mas Kris. Bagaimana kemudian SIMP bisa kita lihat lebih jauh? Ya, kalau kita lihat dari sisi fundamental, SIMP masih cenderung cukup murah ya. PBV masih di bawah 1 dengan walaupun terlihat laporan keuangannya rugi, tapi kalau kita lihat dari sisi harga CPO yang terus meningkat, kemungkinan besar di kuartal keempat ini kita harapkan di tahun ini SIMP dapat kembali mencetak keuntungan ya. Jadi menurut saya masih cukup menarik. SIMP cenderung cukup murah dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya, dan makanya saya merekomendasikan SIMP. Oke, SIMP berarti rekomendasinya buy begitu ya? Buy. Oke, dengan harga? Range SIMP hari ini ditutup naik 1,84%. Ya, support terdekat di 430 dengan area resistance di area 458. Oke, itu tadi level yang bisa diperhatikan untuk SIMP, pemirsa. Mungkin sektor CPO bisa menjadi salah satu pilihan untuk Anda. Sementara ini juga masih dari sektor yang sama, ini ada TBLA yang juga masuk dalam rekomendasi hari ini. Silakan Mas Kris. Ya, untuk TBLA sendiri masih cukup menarik. Sebenarnya TBLA sekarang sudah berubah ya dari CPO masuk ke consumer gitu. Tetapi dari sisi kinerjanya TBLA sendiri kita lihat sangat konsisten, cukup baik ya dari sisi pendapatannya. Walaupun memang TBLA ada sektor CPO-nya, tapi secara tren TBLA masih cukup baik. Di saat hari ini IHSG terkoreksi 1,1%, TBLA masih cenderung stabil ya, tidak turun. Dan menurut saya masih cenderung kuat untuk naik lagi dengan area support di area 995, area resistance terdekat di 1100. Oke, TBLA itu dari Mas Kris rekomendasinya. Kemudian kita ke saham yang ketiga, sektornya justru cukup berbeda. Ada sektor konstruksi, di situ ada Waskita Karya, Mas Kris. Apa yang bisa dibagikan ini? Ya, seperti tadi saya bilang di Januari, sektor andalan saya CPO, konstruksi, scrap, dan mining metal ya. Jadi untuk konstruksi saya merekomendasikan Waskita dikarenakan ada SWF di tahun ini, dan kita harapkan SWF ini dapat berjalan dengan baik, dan SWF ini seharusnya dapat berpengaruh cukup besar untuk Waskita karena Waskita mempunyai jalan tol yang cukup banyak untuk bisa mereka diinvestasikan, sehingga mereka dapat terbantu dari sisi cash flow-nya nanti ke depan. Sehingga Waskita menurut saya masih cukup murah dibandingkan tahun-tahun sebelumnya. Untuk itu sepertinya layak untuk bisa di-buy. Oke, layak untuk bisa di-buy. Range-nya sendiri, Mas Kris? Support di 1550, resistance di 1800. 1550 dan juga 1800 support dan resisten bisa diperhatikan untuk WSKT. Masih ada satu saham pilihan MNCN. Tapi nanti, Mas Kris, kita ulas usai jeda, dan pemirsa jangan beranjak dari tempat Anda. Kami segera kembali.